Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Raudatul Adawiyah NIM 1810 1133 2006 dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang bank sentral. Apakah itu bank sentral? Bank sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut. Dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi atau naiknya harga-harga, yang dalam arti lain turunnya suatu nilai uang. Terus selanjutnya ada peraturan pelaksanaan dari undang-undang tentang bank sentral, kebijakan fiskal melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN relatif lebih dapat disinkronkan dengan kebijakan moneter melalui jumlah uang beredar karena otoritas kedua kebijakan tersebut terletak pada suatu pihak, yaitu pemerintah. Yang kedua ada kebijakan moneter yang bertujuan terutama untuk menjamin sistem pembayaran yang lancar, stabil dan baik, seringkali tidak berjalan searah dengan tujuan-tujuan pelaksanaan kebijaksanaan moneter. Hal ini menyebabkan target kebijaksanaan moneter seringkali tidak dapat dicapai dengan hasil yang maksimal. Yang ketiga ada campur tangan yang besar dari pemerintah mengandung risiko berupa pelaksanaan pembinaan, pengawasan lembaga keuangan yang tidak efisien. Terus ada tujuan dan tugas Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat 1 adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat 2, untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijaksanaan umum pemerintah dibanding perekonomian. Selain itu ada tugasnya menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua ada mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank. Terus ada di slide selanjutnya, Bank Indonesia berwenang dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang pertama, menetapkan saran-saran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Yang kedua ada melakukan pengandalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas. Yang ketiga ada Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam jangka waktu paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan. Yang keempat ada Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. Kelima ada Bank Indonesia mengelola cadangan devisa. Dalam pengelolaan cadangan devisa sebagaimana dimaksud Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa. Yang keenam ada Bank Indonesia dapat menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro atau mikro untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagai yang dimaksud. Bank Indonesia berwenang dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang pertama ada melaksanakan dan memberikan putusan, persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang kedua ada mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatan. Yang ketiga ada menetapkan penggunaan alat pembayaran. Yang keempat ada mengatur sistem clearing antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing.
Yang kelima ada menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Yang keenam ada menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya serta alat pembayaran yang sah. Yang ketujuh ada satu-satunya lembaga yang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran. Selanjutnya ada Bank Indonesia berwenang dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank. Yang pertama adalah menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan berkewenangan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia. Yang kedua ada memberikan dan mencabut izin usaha bank, memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank. Yang ketiga ada melaksanakan pengawasan bank secara langsung dan tidak langsung. Yang keempat ada menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan sebagai mana dimaksud. Yang kelima ada memerintah bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tersebut apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan. Dalam kaitan hubungan dengan pemerintah, Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab dan kegiatan sebagai berikut. Di antaranya adalah yang pertama, Bank Indonesia sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman dari luar negeri, menata usahakan dan menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Yang ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang bahas masalah ekonomi, keuangan perbankan atau masalah lain yang terkait dengan tugas dan kewajiban Bank Indonesia. Yang keempat, Bank Indonesia wajib memberikan pendapat atau memberikan sanggahan mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN atau masalah lain yang terkait dengan tugas dan kewajiban Bank Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai Dewan Gubernur. Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur terdiri dari seorang gubernur, seorang deputi gubernur senior, dan sekurang-kurangnya 4 atau sebanyak-banyaknya 7 deputi gubernur. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Bank Indonesia telah diatur dalam undang-undang. Mengenai tata tertib dan tata pelaksanaan kegiatan telah diatur dalam peraturan Dewan Gubernur. Seseorang yang menyalonkan diri sebagai anggota Dewan Gubernur memiliki beberapa syarat. Yang pertama yaitu WNI atau warga negara Indonesia. Yang kedua, memiliki akhlak dan moral yang tinggi. Yang ketiga, memiliki skill dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, dan di bidang hukum. Dewan Gubernur secara individu maupun bersama-sama dilarang untuk yang pertama, memiliki kepentingan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap perusahaan manapun juga. Yang kedua, merangkap jabatan pada lembaga lain. Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, kecuali yang pertama, mengundurkan diri, yang kedua, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, yang ketiga, tidak dapat berhadir secara 3 bulan berturut-turut dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang keempat, dinyatakan valid, dan yang kelima, berhalangan tetap. Selanjutnya saya akan membahas mengenai Bank Sentral Islam. Terdapat 3 pandangan mengenai positioning Bank Sentral dalam perekonomian. Pandangan pertama, satu-satunya bank sentral yang ada haruslah Bank Sentral Islam, di mana bank sentral yang ada harus dikonversi secara penuh ke dalam Bank Sentral Islam, di mana seluruh instrumen yang dikeluarkan haruslah instrumen moneter dengan prinsip syariah. Pandangan kedua yaitu menerapkan
dual economic system, di mana dalam suatu negara memiliki dua bank sentral, yaitu bank sentral konvensional di mana menjalankan kebijakan moneternya secara konvensional, dan bank sentral Islam di mana kebijakan moneternya secara Islam. Pandangan ketiga yaitu di mana bank sentral konvensional tetap beroperasi dan dapat mengeluarkan kebijakan moneter dengan prinsip syariah. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Salah hilafnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.